Assalamualaikum Sobat Izzah Muslim yang berbahagia. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan putra Nabi Ayub alaihi salam. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja sekaligus nabi yang namanya tercatat dalam Al-Quran. Ia sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Ia adalah Nabi Ilyasa. Zulkifli bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Bashar. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang amanah dan bertakwa kepada Allah. Di hadapan seluruh rakyatnya, Raja Ilyasa mengumumkan, "Siapa di antara kalian yang sanggup memenuhi 3 permintaanku, maka aku akan jadikan penggantiku sebagai raja, yaitu berpuasa pada siang hari, mendirikan sholat pada malam harinya, dan mampu menahan amarahnya," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu berdirilah seorang pemuda yang dipandang hina oleh orang-orang. Ia bernama Bashar, sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Bashar. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Bashar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak akan pernah marah-marah. Suatu ketika, iblis merencanakan untuk menggoda Nabi Zulkifli agar timbul emosinya sehingga melanggar amanah yang ia emban untuk menahan amarah. Iblis berkata kepada para syaitan, "Godalah Zulkifli." Mereka pun menyatakan tidak sanggup melakukannya dan angkat tangan. Iblis lalu berkata, "Biar aku saja yang tangani dia." Maka iblis pun mendatanginya dalam rupa seorang tua renta yang fakir. Iblis mendatanginya dikala Zulkifli hendak berbaring istirahat siang hari. Sebelumnya, ia tidak pernah tidur baik siang ataupun malam, kecuali waktu itu saja. Iblis mengetuk pintu, maka Zulkifli bertanya, "Siapa di luar?" Iblis menjawab, "Seorang tua renta yang terzalimi." Maka Zulkifli bangkit dan membukakan pintu. Kemudian iblis bercerita panjang lebar seraya berkata, "Ada sebuah konflik yang terjadi antara diriku dan kaumku. Mereka menzalimiku dan memperlakukanku dengan sewenang-wenang." Iblis terus berbicara hingga waktu istirahat pun habis. Lalu Nabi Zulkifli berkata, "Kalau malam telah tiba, maka datanglah kemari. Aku akan kembalikan hakmu." Ketika malam tiba, Zulkifli berada di tempatnya dan mengamati sekitarnya ada si tua renta atau tidak. Ia tidak melihatnya dan ia pun bangkit meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli disibukkan dengan pekerjaannya, memutuskan perkara-perkara rakyatnya. Ia menunggu si tua renta yang terzalimi, namun tidak mendapatkannya. Tatkala ia kembali ke rumah untuk istirahat siang, maka pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Ia berkata, "Siapa?" Maka iblis berkata, "Aku tua renta yang terzalimi." Ia pun membukakan pintu seraya berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, datanglah saat jam kerjaku saja?" Iblis menjawab, "Mereka adalah seburuk-buruk kaum. Bila mereka mengetahui bahwa engkau sedang dalam pekerjaanmu, maka mereka mengatakan, 'Kami akan memenuhi hakmu.' Namun bila engkau pulang, maka mereka menentangmu dan kembali menzalimiku." Nabi Zulkifli berkata, "Pergilah, nanti malam datanglah kepadaku." Dengan demikian, maka hilang sudah waktu tidurnya lagi. Kemudian pada malam harinya, ia menunggu-nunggu orang tua tadi, tetapi tidak kunjung datang.
Hingga akhirnya ia dihadapi rasa kantuk yang sangat kuat. Lalu ia berkata kepada keluarganya, "Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sehingga aku dapat tidur. Aku sangat ngantuk sekali." Pada saat Nabi Zulkifli tidur, muncullah orang tua tadi untuk mengganggu tidur sang raja. Seraya berkata kepada keluarga raja, "Aku ada janji dengan raja untuk bertemu." Lalu keluarganya berkata, "Tidak, demi Allah, ia telah menyuruh kami agar tidak membiarkan seorang pun mendekati pintu." Setelah tidak berhasil membujuk keluarganya itu, ia melihat lubang angin pada rumahnya. Lalu iblis yang menyerupai orang tua itu masuk melalui lubang angin itu, sehingga tiba-tiba ia sudah berada di dalam rumah dan membangunkan Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli berkata, "Hai orang tua, bukankah kamu dilarang untuk mendekati pintu ini?" Iblis menjawab, "Memang aku tidak diperbolehkan masuk, tapi lihatlah dari mana aku bisa masuk." Kemudian Nabi Zulkifli bangkit dan menuju ke pintu, dan ternyata pintu masih tertutup rapat. Ia bertanya-tanya dari mana orang ini masuk. Hingga akhirnya ia curiga seraya bertanya, "Apakah kamu iblis, musuh Allah?" "Ya benar, aku iblis. Engkau telah menjadikan aku tidak sanggup menaklukkan dirimu. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu marah, namun gagal," jawab iblis. Demikianlah kisah kesabaran yang tinggi dari Nabi Zulkifli. Sudah seyukyanya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.